Kapten timnas berbicara, media asal Inggris jagokan timnas, Jay Itzes jadi starter, Don Van Gaal sindir pemain keturunan timnas, Cyrus Margono sumpah WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media asal Inggris, Spotmall, dikabarkan kini menjagokan timnas Indonesia saat berjumpa timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Prediksi itu muncul karena timnas Indonesia diyakini tampil gahar di hadapan pendukungnya sendiri yang akan membadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang laga tersebut, timnas Vietnam datang dengan catatan 5 kekalahan dalam 5 laga terakhir. Sementara itu, timnas Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Media Inggris tersebut pun memprediksi timnas Indonesia akan memperlihatkan kebangkitannya setelah terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023. Media Inggris itu memperkirakan timnas Indonesia akan menang dengan skor akhir 2-1. Ya, itu hanya prediksi media asal Inggris. Bagaimana dengan prediksimu perihal skor yang akan bertanding besok? Back timnas Vietnam, Don Van Gaal dikabarkan kini meremehkan barisan pemain keturunan yang dimiliki timnas Indonesia. Dia menyebut kualitas para pemain itu cuma di level Asia Tenggara. Ya, timnas Vietnam terus melancarkan perang urat saraf jelang laga kontra timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, timnas Indonesia memang dijagokan unggul atas timnas Vietnam karena berbagai faktor. Salah satunya adalah di mana skuad Garuda saat ini dihuni oleh banyak pemain keturunan dari Belanda. Kehadiran para pemain keturunan dari Belanda ini tentu sudah membuktikan kalau kualitas timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Hal tersebut terlihat ketika timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas timnas Vietnam di Piala Asia 2023 kemarin. Walau begitu, capaian tersebut tak membuat Don Van Gaal bergetar. Dia menilai kalau timnas Vietnam tak perlu takut dengan keberadaan para pemain keturunan dari Belanda milik timnas Indonesia, di mana Don Van Gaal meremehkan kalau kualitas para pemain timnas Indonesia masih di level Asia Tenggara. Kalau pemain-pemain itu bagus, mereka akan coba bersaing demi menembus timnas Belanda atau negara lain dengan sepak bola yang maju di Eropa, bukannya Indonesia, kata Don Van Gaal dikutip dari VN Express. Pemain naturalisasi seperti itu hanya di level Asia Tenggara. Saya yakin Vietnam bisa menghadapi sepenuhnya, ujar Don Van Gaal. Back anyar timnas Indonesia, Jay Itzes penuh optimis tidak perlu adaptasi terlalu lama dengan skuad Garuda. Ia menyebut ada kesamaan sistem permainan di timnas Indonesia dan di klubnya yaitu Venezia. Ya, timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru di jeda internasional Maret 2024 ini. Back Venezia yaitu Jay Itzes sudah siap untuk debut bersama timnas Indonesia setelah ia resmi dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Saat ditemui awak media pada hari Selasa kemarin, Jay Itzes yakin ia tidak perlu melakukan banyak adaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Ia menyebut Venezia juga menggunakan skema 3 back sehingga ia bisa beradaptasi dengan cepat di timnas Indonesia. Ya, Venezia dan timnas Indonesia sama-sama bermain menggunakan sistem 3 back. Jadi itu cukup membantu karena saya tahu apa yang diinginkan pelatih dan sistem permainan apa yang diinginkan. Jadi itu sangat membantu, ujar Jay Itzes. Jay Itzes sendiri punya modal yang bagus untuk bermain di timnas Indonesia pada jeda internasional kali ini, di mana Jay Itzes musim ini sudah 18 kali tampil sebagai starter di skuad Venezia. Tentu Jay Itzes optimis bahwa dengan jam bermainnya yang reguler di Venezia, ia siap untuk tampil dengan performa yang apik di timnas Indonesia. Jay Itzes sendiri kemungkinan besar langsung menjadi starter di skuad timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Ini disebabkan 2 bek kunci timnas Indonesia seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot harus absen karena cedera sehingga Itzes berpotensi tampil sebagai starter. Back timnas Indonesia, Sandy Walsh dengan tegas merespon kritik dari pemain dan media Vietnam yang menyatakan Coach Sintayong terlalu bergantung dengan pemain naturalisasi. Dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sandy Walsh menyampaikan bahwa kesatuan dan identitas tim tidak terpengaruh oleh tempat kelahiran para pemain.
Kami semua orang Indonesia, kami satu tim dan mewakili negara ini. Bersama rekan setim kami berjuang bersama, ujar Sandy Walsh. Lebih lanjut, Sandy Walsh menyebutkan bahwa iri hati mungkin menjadi alasan di balik kritikan tersebut, mengingat banyak pemain timnas Indonesia saat ini memiliki pengalaman bermain di Eropa. Mungkin mereka iri karena banyak pemain kami yang bermain di Eropa. Kami bangga memiliki banyak pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa dan kami akan menunjukkannya besok, tambahnya dengan penuh keyakinan. Mengenai rivalitas antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam, Sandy Walsh mengakui bahwa pertandingan antara kedua tim selalu memiliki tensi tinggi. Namun, Sandy Walsh menegaskan rasa hormatnya kepada timnas Vietnam. Kami tahu seberapa pentingnya pertandingan ini. Vietnam selalu memberikan perlawanan yang berat kepada Indonesia dan saya yakin hal serupa akan terjadi besok, ucap Sandy Walsh. Namun menariknya lagi, dalam konferensi pers tersebut yang mewakili pemain kali ini adalah Sandy Walsh, di mana seperti biasa sosok pemain yang mendampingi pelatih dalam sebuah konferensi biasanya akan menjadi starter sekaligus kapten dalam sebuah tim. Pertanyaannya, akankah Sandy Walsh akan starter dan menjadi kapten tim dalam pertandingan besok? Tentu ini menarik kita nantikan. Cirus Margono dikabarkan akan mengambil sumpah WNI pada Kamis besok 21 Maret 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Pertanyaannya, apakah Cirus Margono langsung menyaksikan laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam yang akan digelar besok? Tentu ini menarik kita nantikan. Setelah penantian panjang lamanya, Cirus Margono akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Awalnya kabar Cirus Margono akan segera mengambil sumpah WNI diungkapkan oleh staf ahli Kemenpora RI yaitu Hamdan Hamedan. Di akun Instagramnya, Hamdan Hamedan mengatakan kepres terkait pengajuan nama Cirus Margono untuk mendapatkan paspor Indonesia sudah terbit. Lantas dari mana kabar Cirus Margono akan mengambil sumpah WNI besok? Ya, mengutip akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan yaitu @football.indonesia sudah mendapatkan bocoran. Info, kabar Cirus Margono akan mengambil sumpah WNI di Jakarta besok pagi. Sekalian nonton timnas nih, tulis akun Instagram tersebut. Hamdan Hamedan pun mengunggah foto Cirus Margono yang sedang membawa koper ke dalam sebuah rumah yang ada bendera Indonesianya. Hal itu seakan menunjukkan bahwa Cirus Margono akan segera mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Meski nantinya memiliki paspor Indonesia, tak ada jaminan Cirus Margono akan memperkuat timnas Indonesia. Jordi Amat mengirimkan pesan menyentuh usai dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Jordi terpaksa absen lantaran belum pulih dari cederanya. Alhasil, bek senior timnas Indonesia itu absen di dua pertandingan melawan timnas Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret mendatang. Sayang sekali saya tidak bisa ikut mewakili Indonesia di lapangan karena cedera, kata Jordi Amat di akun Instagramnya. Tapi saya akan tetap berada di Jakarta untuk menyemangati tim bersama supporter di stadion. Sampai jumpa besok, ayo kita raih kemenangan, ujar Jordi Amat. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong disebut belum bisa memutuskan siapa kapten skuad Garuda saat menghadapi timnas Vietnam nanti. Di mana dalam laga itu, timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat sosok sang kapten seperti Asnawi Mangkualam maupun Jordi Amat. Nah, sampai saat ini, Coach Sintayong pun belum bisa menentukan siapa pemain yang layak menjadi kapten timnas Indonesia dalam pertandingan nanti. Soal kapten timnas Indonesia, kalian bisa melihat sendiri besok di lapangan. Ya, memang benar Asnawi Mangkualam adalah pemimpin dalam tim ini, kata Coach Sintayong. Tapi untuk kapten di pertandingan besok belum kami putuskan, ujarnya menambahkan. Namun dalam acara sesi jumpa pers itu, Coach Sintayong membawa Sandy Walsh untuk berbicara ke awak media. Biasanya pemain yang menemani pelatih dalam acara sesi jumpa pers akan dipercaya untuk menjadi kapten timnas Indonesia. Lantas apakah Sandy Walsh yang akan menjadi kapten timnas Indonesia nanti? Lagi-lagi tentu ini menarik kita nantikan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.